Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ayyuhal hadzirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa abdanun sabirun ala bala'in wa zauzatun la tabghihi khawban fi nafsihi wala malihi. Hadirin sidang kuliah salat subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa manusia di muka bumi ini yang telah diberikan 4 perkara, maka sesungguhnya manusia tersebut telah diberikan kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, dan kehidupan akhirat, dan kebahagiaan di akhirat kelak nanti. 4 perkara ini, kata Rasulullah SAW, merupakan inti dari kehidupan di dunia dan di akhirat. Jika manusia tidak memiliki dan tidak pernah menyadari 4 perkara ini juga, maka sesungguhnya manusia tersebut menemukan kerugian di dunia dan di akhirat kelak nanti. Apa 4 perkara itu? Pertama, kata Rasulullah SAW, qalbun syakirun. Manusia yang telah memiliki hati nurani yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya manusia tersebut telah menemukan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kata kunci yang harus dipahami oleh kita semua, karena manusia intinya ada dalam nuraninya itu sendiri. Nurani manusia, nurani kita semua, tanpa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah titipkan kepada kita, maka sesungguhnya titipan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Titipan itu menjadi sesuatu yang tidak memenuhi makna. Titipan tersebut menjadi sesuatu yang tidak memiliki manfaat bagi kita. Kenapa Rasulullah SAW menekankan kita sebagai manusia yang muslim dan mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena bersyukur dalam bahasa Arab, jika kita artikan dalam bahasa kita, maka bisa berarti menerima, maka bisa berarti membuka. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jika kita nikmati, maka dia akan menemukan ketumakninahan dalam kehidupan kita. Begitupun sebaliknya, jika apa yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak pernah mampu menikmatinya, tidak pernah mampu menerimanya, maka sebesar apapun yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan berefek positif dalam nurani kita. Bahkan kita menemukan kegelisahan dalam kehidupan kita. Bukankah dalam kehidupan kita yang kita inginkan itu adalah ketumakninahan? Bukankah dalam kehidupan kita ingin menemukan kenyamanan? Maka pembuka untuk menemukan ketumakninahan,
pembuka untuk menemukan kenyamanan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukurlah kalian kepada Allah. Logika terbalik dalam pemahaman kita, jika terus menerus kita dirundung oleh kegelisahan, dirundung oleh kenestapaan dalam nurani kita, maka sesungguhnya bisa kita buktikan dalam kehidupan kita, ada hati yang kufur dalam diri kita. Dalam ayat Al-Quran kita sudah paham semuanya, sudah hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita semua bersyukur kepada Allah, dipastikan Allah akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, jika kita berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku sangat berat. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, perkara kedua yang harus kita kuasai, yang harus kita lakukan adalah lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita adalah merupakan representasi dari fakta dan realita nurani kita sendiri. Jika lisan kita kotor, maka sesungguhnya dipastikan nurani kita juga adalah kotor. Jika lisan kita adalah lisan yang bersih, maka sesungguhnya nurani kita adalah nurani yang bersih. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam keseharian kita, apa yang selalu kita ungkapkan berulang-ulang dalam kehidupan ini? Jika apa yang kita ungkapkan terus-menerus diulang-ulang adalah kejelekan, maka sesungguhnya nurani kita persis seperti apa yang kita ungkapkan. Oleh karena itu, lisan yang baik adalah lisan yang penuh keberkahan. Lisan yang baik adalah lisan yang penuh keterkaitan antara apa yang kita ucapkan dengan kesadaran nurani kita. Apa bentuk lisan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam ingatan kita juga kita sudah paham kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. 4 kalimat ini adalah 4 yang harus kita terus-menerus diulang-ulang dalam kehidupan kita. Bahkan dalam keseharian kita, setelah kita melaksanakan sholat wajib, 4 dzikir ini terus-menerus kita ulang-ulang. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah lisan-lisan yang penuh zikir ini berbanding lurus dengan apa yang kita tampilkan dalam lisan kita? Jawabannya ada dalam nurani kita. Karena jika apa yang kita ungkapkan, misalkan saja kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus menerus kita ulang-ulang, tapi dalam nurani kita masih ada rasa kesombongan dalam diri kita, maka zikir yang kita ucapkan itu menjadi malapetaka bagi kita, karena kita mengungkapkan rasa yang munafik dalam diri kita. Jika kita ungkapkan tasbih kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam nurani kita masih merasa pingin dipuja dan dipuji oleh orang lain, atau merasa kita adalah paling suci dalam hidup ini, maka sesungguhnya tasbih yang kita ucapkan belum berefek positif dalam kehidupan kita. Harusnya tatkala kita mengungkapkan takbir, maka sesungguhnya sikap kita, perilaku kita menjadi sikap dan perilaku
yang penuh ketawaduan di hadapan Allah dan di hadapan umat manusia. Tatkala kita ungkapkan kalimat tasbih, maka sesungguhnya ucap kita dan perilaku kita adalah ucap dan perilaku yang tidak pernah menghardik orang lain atau tidak pernah menjadi manusia yang ego. Fakta dalam kehidupan kita seringkali kita mengungkapkan bertasbih kepada Allah, tapi sikap kita, karakter kita masih ego, masih merasa menang sendiri, maka sesungguhnya tasbih itu belum berefek positif dalam diri kita. Biar tasbih, tahmid, tahlil, takbir berefek positif dalam kehidupan kita, maka syaratnya adalah apa yang kita ungkapkan itu adalah bagian dari keikhlasan dalam nurani kita. Apa yang kita ucapkan itu didasarkan atas dasar keikhlasan yang ada dalam nurani kita, bukan ungkapan semata-mata hanya ungkapan yang diinginkan puja dan puji dari umat manusia. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdanun sabirun alal bala. Ketiga adalah sikap kita, fisik kita yang pasti dia akan menerima dan menjadi manusia-manusia yang selalu sabar apabila ditimpa musibah. Kesabaran adalah implikasi dari sikap nurani kita yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah implikasi dari lisan-lisan kita yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika badan kita selalu memberontak terhadap musibah yang Allah timpakan kepada kita, terhadap cobaan yang Allah titipkan kepada kita, maka sesungguhnya ada yang sakit dalam nurani kita, ada yang masih sakit dalam lisan kita. Dan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wazauzatun, pasangan-pasangan yang selalu amanah terhadap apa yang Allah titipkan kepada kita. Kita yang sudah berkeluarga dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan kita, maka sejauh mana kita memiliki kemampuan untuk mengelola pasangan ini menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika pasangan kita sudah memiliki karakter menenangkan kita, menenteramkan kita, saling memiliki, saling berbagi, maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia tersebut adalah manusia yang telah diberikan kenyamanan di dunia dan di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan mau'idhah hasanah kita pada hari ini memberikan semangat baru kepada kita untuk selalu konsisten dan komitmen menjadi manusia-manusia yang memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, badan yang selalu sabar tatkala ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki pasangan-pasangan yang selalu seia sekata dalam menikmati kehidupan yang Allah titipkan kepada kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.